Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qadha ajala wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil ma'ad. Bapak Ibu jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah sudah memberikan rahmatnya kepada kita, semoga hati kita hati yang cerdas menangkap sinyal-sinyal rahmat itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah katakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Tidak ada kebaikan yang kau dapati, tidak ada kebaikan yang menimpa dirimu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malam ini kita dihadirkan di masjid ini, kalau bukan rahmat Allah, siapakah yang mampu menghadirkan kita ke tempat ini? Di samping itu, di dalam Al-Quran Allah katakan wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Ada orang-orang yang di saat diperintahkan untuk ruku' la yarka'un, mereka enggak bisa ruku'. Siapakah kita? Kita ini banyak berbuat dosa di hadapan Allah, banyak zalim di hadapan Allah, tapi Allah masih sayang kepada kita. Bukti kasih sayang Allah kepada kita, kita diperintahkan sujud, kita alhamdulillah masih bisa sujud. Kita diperintahkan ruku', alhamdulillah masih bisa ruku'. Mudah-mudahan rasa syukur yang mendalam ini menjadikan kita semakin meningkat, rasa syukur kita semakin banyak, sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jikalau kau mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan nikmat itu. Mensyukuri nikmat sujud, ditambahkan nikmat sujudnya. Mensyukuri nikmatnya sholat, ditambahkan nikmat sholatnya. Mudah-mudahan, amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada malam hari ini adalah dua ajal dalam Al-Quran. Kenapa tema ini diambil? Karena orang banyak lupa bahwa ajal ada dua. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ajal itu ada dua dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum min tinin thumma qadha ajala. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari sari pati tanah. Ada yang protes kemudian, bukankah kita ini diciptakan dari sperma dan ovum? Ulama tafsir membantah. Walau ayat ini kelihatannya untuk Nabi Adam dan Ibu Hawa, ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah, tapi nampaknya kata ulama tafsir ini, siapapun kita ini asalnya dari tanah. Kita asalnya dari tanah,
Ketika ada yang ngomong saripati tanah itu dari mana adanya, subhanallah, bukankah kita dari sperma, katanya, kata kalau orang kedokteran. Ulama tafsir kemudian mengatakan sperma diproduksi dari apa? Bukankah dari makanan? Makanannya dari mana? Kambing misalkan, kambing makannya apa? Rumput. Padi misalkan, padi dari mana? Dari tanah-tanah juga. Inilah bantahan ulama tafsir, siapapun kita pada intinya adalah orang yang hasil dari tanah. Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan kita dalam kandungan ibu kita, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menentukan ajal kita. Apa itu ajal? Ajal itu dari semenjak kita ditiupkan ruh di alam rahim ibu kita, sampai kita lahir, kemudian kita mati. Inilah yang dikatakan ajal. Ada orang yang dipanjangkan umurnya, ada orang yang dipendekkan umurnya. Subhanallah, dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, atau ada yang lain Nabi Dawud alaihi salam, banyaklah kisah-kisah yang menarik untuk kita teliti bagaimana orang bisa berumur panjang. Nabi Dawud alaihi salam punya teman karib, di mana Nabi Dawud ini dekat dengan malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Dawud alaihi salam, wahai Dawud, temanmu itu besok habis subuh meninggal dia. Hebatnya Nabi Dawud, saat temannya diinformasikan oleh malaikat Jibril bahwa temannya mau meninggal, datang ke rumahnya. Assalamualaikum, wahai kawan. Tidak diinformasikan mau meninggal, tapi disedekahkan. Kamu sodakoh pagi ini. Nampaknya ketika malaikat Jibril mengatakan habis subuh orang ini meninggal, subhanallah, ternyata sampai jam 7 pagi belum meninggal. Sampai jam 9 pagi belum meninggal. Nabi Dawud alaihi salam kemudian dialog dengan malaikat Jibril. Jibril, mana ucapanmu? Katanya orang itu mau meninggal jam tadi habis subuh. Apa kata Nabi Dawud? Apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Wahai Dawud, temanmu itu tadi pagi bersodakoh, keikhlasannya sodakoh, Allah panjangkan umurnya. Subhanallah, luar biasa. Ada orang bersodakoh nggak panjang juga umurnya. Inilah yang kemudian hadirin yang dirahmati Allah, para ulama tafsir sepakat panjang dan tidaknya umur bukan dari segi waktu. Mana buktinya? Lihat Imam Asy-Syafi'i berapa umurnya? Lihat Imamul Ghazali berapa umurnya? Lihat Imam Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Sahih Muslim, itu umurnya cuma 45 tahun. Subhanallah. Tapi lihat, walau dia umurnya secara duniawi itu 45 tahun, nggak nyampe di sini yang namanya ajal. Ada ajal yang kedua yang kemudian dikatakan wa ajalum musamma. Gitu. Kita jangan kejebak dengan panjang pendeknya umur di dunia. Tapi lihat ayat berikutnya atau sambungan ayatnya yang sempurna memahami ayat. Kenapa masalahnya? Ayat selanjutnya ada kalimat wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Setelah kita dimatikan Allah karena ajalnya habis, Allah ciptakan ajal yang kedua yang di dalam Al-Quran terkenal dengan bahasa wa ajalum musamma. Wa ajalum musamma, kata ulama tafsir, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya bahasa ayatnya wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Sekarang pertanyaannya adalah, percayakah kita dengan wa ajalum musamma? Yang mereka orang-orang kafir ingkar terhadap wa ajalum musamma, yang pasti nanti dalam Al-An'am surah ke-6 ayat 31. Ditarik suratnya di ke belakang, ternyata di scroll itu Qur'annya di HP kita, masuk dari ayat 2 naik lagi ke ayat 31. Dalam ayat 31 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah
Sungguh merugi orang-orang yang tidak percaya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana perjumpaan dengan Allah? Inilah yang dikatakan ajal kedua. Ajal kedua itu setelah kita mati sampai bertemu Allah di yaumul qiyamah. Ternyata masih ada umur di sini. Apa maksudnya? Mari kita lihat dalam Al-Quran. Di saat dalam surah Abasa wa Tawalla, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ dhahikatum mustabsyirah. Ada orang dalam ayat ini ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah, wajahnya berseri-seri, bahkan dia tertawa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Diterangkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Semua manusia hadirin ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah, catatan amalnya tergantung di lehernya. Ta'irahu fi 'unuqihi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ketika catatan amal itu tergantung di lehernya dan terbuka catatan amal itu, maka ada dua pendapat. Ada Allah yang mengatakan, ada malaikat yang mengatakan. Yang kuat malaikat yang menerima, yang memberikan catatan amal kepada kita di yaumul qiyamah, malaikat itu. Malaikat akan mengatakan kepada kita, Iqra kitabak, Iqra kitabak, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca catatan amalmu sendiri. Cukup hari ini kau yang menghitungnya sendiri amalmu. Ketika orang ini disuruh membaca catatan amalnya sendiri, dia tertawa. Kenapa kau tertawa? Bagaimana aku enggak tertawa ya Allah? Umurku cuma 40 tahun, amalku 100.000 tahun. Ini ajalum musamma nih Pak. Awas jangan terjebak dengan kita umurnya berapa. Jangan terjebak dengan ajal di dunia. Dalam Al-Quran ada ajal kedua yang namanya wa ajalum musamma, dan harus kita yakini keberadaannya. Dalam ayat 31 tadi dikatakan, nggak yakin perjumpaan dengan Allah, hancur kita. Bagaimana mereka bahagia hadirin yang dirahmati Allah? Lihat dalam doa yang sering kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Udah hafal semua doanya? Saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarahnya Dalilul Falihin yang disyarahi oleh Dr. Muhammad Al-As-Siddiqi. Ketika beliau mensyarahkan ayat itu, maksudnya adalah mencantumkan satu hadis Nabi. Kata Rasulullah, di saat seorang anak dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami dari waktu kecil. Kata Nabi, saat anak berdoa seperti itu, itulah catatan amal untuk orang tua. Orang tuanya sudah tiada dia, tapi masih ada amal. Bisa dibayangkan kalau kita punya keturunan 10 rentetan. Semua keturunan kita diajari setelah berdoa alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat, setelah sholawat Rabbighfirli wali walidayya. Berkesinambungan doa ini dibaca, doa ini dibaca, doa ini dibaca. Berapa keturunan yang baca doa itu? Mohon maaf, walau orang tua usianya cuma 70 tahun. Inilah yang dikatakan dalam ungkapan Al-Quran tadi,
Kenapa ada orang tertawa berjumpa dengan Allah? Bagaimana nggak tertawa? Saya beramal tuh cuma 70 tahun. Tapi nampaknya sampai saya dari mulai meninggal 100.000 tahun, kami masih punya amal. Subhanallah. Apakah amal seperti ini amal anaknya saja? Oh tidak. Dalam doanya yang dibacakan dalam Al-Quran tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ingat, bukan anak di sini. Bisa istri. Istri kita mendoakan kita saat kita tiada. Atau suami ketika istri tiada mendoakan istrinya. Atau dzurriyyah, keturunan. Jalur kita, anak kita, cucu kita, uyut kita terus. Bisa dibayangkan kalau dzurriyyah kita sampai 1 abad, 2 abad, 3 abad masih memakai doa Rabbighfirli atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Betapa nikmatnya kita. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah hebatnya hadirin. Ada dalam pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, ayah dan ibuku sudah tiada. Bagaimana aku bisa berbuat baik kepada orang tuaku? Bersedekahlah atas nama orang tuamu. Subhanallah. Bisa saja orang tua didoakan atau disedekahkan oleh anaknya, atau didoakan disedekahkan oleh cucunya. Subhanallah. Atau bisa jadi hadirin, luar biasa nih Pak, dalam satu hadis Nabi Muhammad yang kita lihat dalam bab Fadailul Quran, dalam kitab Tambihul Ghafilin, Abul Laits As-Samarqandi penulisnya. Abul Laits As-Samarqandi mencantumkan satu hadis Nabi, man qara'al Qur'ana nazratan. Siapa orangnya yang membaca Al-Quran, lihat, belum hafal, belum. Subhanallah. Disinilah khalaqallahu ta'ala. Man qara'al Qur'ana nazratan khaffafallahu an abawaihil adzab fa in kana kafiraini. Mohon maaf. Ketika ada seorang anak yang membaca Al-Quran, maka subhanallah, Allah ringankan kondisi siksa orang tuanya kalau sedang disiksa. Kalaupun orang tuanya sedang mendapatkan nikmat di kuburan sana, diangkat nikmatnya. Orang tua sudah tidak bisa beramal, tapi nampaknya amalnya disuntik dari anaknya yang gemar membaca Al-Quran. Makanya dalam satu dialog malaikat, ada hadis qudsi itu, dialognya malaikat dengan Allah ketika malaikat sedang menyiksa orang tua. Ya, luar biasa. Malaikat karena maksiat ditugaskan, yang maksiat disiksa dia. Nampaknya luar biasa hadirin. Allah turun langsung, malaikat, jangan kau siksa orang tua itu. Kenapa ya Allah? Bukankah dia maksiat ya Allah? Ya, aku tahu dia maksiat, tapi aku malu menyiksa orang tuanya ketika mulut anaknya sedang membaca firman-Ku. Ketika kita memperhitungkan adanya ajal yang kedua, maka di bulan Ramadan kita bela untuk bisa hatam Quran, kita bela untuk cinta Al-Quran. Apa tujuannya? Bukan sekedar harapan di dunia belaka, tapi harapan setelah kita berpulang. Apalagi anak kita diajarin kenal Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Ada anak yang tidak diajarin kenal Allah, kenalnya dunia. HP dikasih, pulsa dikasih, kemewahan dikasih. Itu nanti ketika orang tuanya tinggal masuk surganya doangan. Ada anak dari belakang, bapaknya sedang di pintu surga tinggal masuk. Anaknya teriak kepada Allah, ya Allah, jangan masukkan orang tua itu ke surgamu ya Allah. Begitu ditengok anaknya sendiri. Bukankah kau ini anakku? Ya, aku anakmu wahai ayah. Bukankah kau sudah aku kasih fasilitas? Iya ayah. Ayah ngasih fasilitas apa saja, tapi sayang ayah tidak pernah kenalkan Allah untukku. Yang paling mahal di dunia di akhirat adalah perjumpaan dengan Allah. Gak kenal Allah, na'udzubillah. Makanya lihat dalam Al-Quran tadi, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nanti di saat yaumul qiyamah
ada orang yang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Ada anak yang lari dari bapak dan ibunya. Tadi tuh termasuk orang tua lari dari anaknya karena dia tidak sanggup bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alias termasuk kita menjaga anak kita bisa sholat jamaah bareng kita, ya, memperkenalkan Allah kepada mereka. Mau makan bismillah, masya Allah. Selesai makan alhamdulillah. Itu bukan amalan kecil, hadirin. Itu amalan mahal. Cuman nampaknya seperti tidak ada harganya itu. Ketika dibandingkan dengan dunia seisinya, seolah-olah tidak ada harganya. Padahal mohon maaf, kenapa ada ajal dan wa ajalum musamma? Kenapa ada orang umurnya kualitas dan tidak kualitas? Dari mana itu? Ternyata jawabannya adalah sahabat Ibnu Umar cerdas menyikapi ayat ini. Ketika diturunkannya ayat ini diceritakan oleh Rasulullah melalui kepada para sahabatnya. Ibnu Umar bertanya, "Ya Rasul, ajari aku bagaimana caranya hidupku bahagia, saat kematianku bahagia, saat setelah kematianku bahagia." Ini kan berarti kan ada 3 nih. Hidup, mati yang pertama, baru mati setelah mati itu. Ini pertanyaan Ibnu Umar nih. Dijawab oleh Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk ditetapkan iman saat hidup 1. 2, saat mati. Maaf, ada orang yang yusbihu mu'minan yumsi kafiron. Ada hadisnya itu. Ada orang yang paginya dia mukmin, sorenya dia kafir. Bukan kafir seperti yang kita bayangkan beda agama, tidak. Tapi nampaknya ada anak nggak bakti sama orang tua. Lihat, seperti banyak contoh kisah-kisah para sahabat. Ada seorang sahabat ahli tahajud, bahkan ahli sodakoh, bahkan berjamaah pun dengan Rasul. Tapi saat kematiannya, subhanallah, dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa seperti ini? Ini berarti ada dosa besar yang menutupi dirinya. Sehingga masya Allah, amal-amal baiknya rontok karena satu dosa besar. Sampai-sampai dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika di akhir hayatnya ini ajalnya datang, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana perjumpaan dengan Allah nanti? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya pantas tadi dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ada orang yang lari dari istrinya. Ada orang yang lari dari anaknya. Amal kita dengan anak kita yang mengajak kepada Allah. Amal kita kepada istri kita ngajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amal yang sampai ketemu Allah di yaumul qiyamah. Termasuk membela orang tua kita, itu amal sampai yaumul qiyamah. Apalagi mohon maaf, saya sangat ngiler kepada orang tua yang anaknya, dari cucunya, uyutnya hafal Quran semuanya, masya Allah. Bahkan ada pesantren tahfidz 3 abad masih hidup sampai saat ini, berkesinambungan anak keturunan mempertahankan pesantren. Kenapa ada orang seperti ini, hadirin? Jawaban Nabi Muhammad, itulah mahalnya iman. Keikhlasan kita ibadah, keikhlasan kita berada di masjid, keikhlasan kita membangun masjid ini, meramaikan masjid ini. Ingat-ingat, iman taruhannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang yang punya iman yang mampu memakmurkan masjid ini. Kita bawa ke sini iman kita, bukan ego kita, bukan ria kita, bukan macam-macamnya. Iman inilah yang kemudian menjadikan kita santai, nikmat di dunia, nikmat saat kematian, dan nikmat ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya tadi, adanya 2 ajal ini ternyata cuman 1 rumusnya. Mari pertahankan iman. Maksiat istighfar, buru-buru kita kembali kepada Allah dengan modal iman ini. Inilah modal termahal. Ketika nanti kita di yaumul qiyamah, dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nabi Muhammad dan orang beriman tidak akan bersedih. Kenapa? Nuruhum, nah cahaya iman mereka, nur yas'a baina aidihim, nyebar Pak. Terang, orang beriman bahagia nanti di yaumul qiyamah. Seperti apa terangnya? Gak usah dipertanyakan seperti apa. Yakin adanya perjumpaan itu dan yakin dengan membawa iman kita bahagia ketemu Allah di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ampunan Allah yang kita dapatkan di Ramadan, iman yang kemudian kita mantapkan di Ramadan akan menjadikan kita orang-orang yang selalu punya amal walau masih sudah mati atau sudah tiada. Termasuk orang tua kita, kakek kita. Mudah-mudahan semua kita doakan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di ajal yang kedua tadi, wa ajalum musamma. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.